Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kalian sekarang berada di SMP Negeri 1 Cirengas dalam masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai siswa baru. Materi yang akan Bapak sampaikan kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran efektif, ya, atau belajar efektif. Nama Bapak adalah Bapak Andin Saipudin. Salam kenal dari Bapak dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka. Baik, pengertian belajar. Belajar adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan kesan dari bahan yang dipelajari. Kalian sedang di SD atau belajar yang kalian lakukan sebetulnya sejak dalam asuhan ibu kalian sendiri. Kalian diajarkan makan, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara mandi, gosok gigi, dan seterusnya. Ketika di TK diajarkan cara bernyanyi, ketika di SD diajarkan cara membaca, cara menulis, cara berhitung. Sehingga pengetahuan kalian semakin hebat, keterampilan kalian semakin bertambah, sikap kalian yang positif pun semakin kuat. Oke, itulah belajar. Jadi belajar itu harus ada perubahan tingkah laku. Dan kalian sudah ada perubahan tingkah laku itu. Berarti kalian sudah mengalami proses belajar. Berikutnya, di manakah tempat belajar itu? Semua tempat yang ada di dunia ini adalah tempat belajar. Mau di sekolah, di luar ruang, di kebun, di lapang, dan lain sebagainya, di sungai, di sawah. Itu tempat belajar yang kita bisa belajar dari rumah yang selama ini kita lakukan di masa COVID dan sampai sekarang pun kalian masih tetap belajar di rumah dengan bimbingan orang tua kalian tentunya. Kemudian belajar bisa di perpustakaan dan nanti ketika kalian berada di SMP Negeri 1 Cirengas ada masa ada waktu untuk belajar di perpustakaan. Intinya belajar itu bisa dilakukan di semua tempat. Oke. Persiapan belajar efektif. Efektif adalah membawa hasil atau berhasil guna. Contoh, kalian dulu belajar huruf, maka sekarang kalian sudah pintar merangkai huruf menjadi kata, merangkai kata menjadi kalimat. Berarti belajar kalian sudah efektif, ya. Kemudian kalian belajar angka dari mulai 0 sampai dengan 9, kemudian dirangkai menjadi angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, angka ribuan, dijumlahkan, dikalikan, dibagi, dan seterusnya. Dan sekarang kalian sudah pintar dengan hal-hal itu. Berarti kalian sudah efektif dalam belajar. Mari kita tingkatkan keefektifan belajar selama di SMP Negeri 1 Cirengas. Apa saja yang dipersiapkan? Luruskan niat lagi. Niatnya hanya untuk beribadah. Belajar hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan menunda untuk melakukan belajar. Dimanapun tetap kita harus belajar. Yang ketiga, hilangkan pikiran takut salah dan takut gagal. Karena takut salah dan takut gagal adalah salah satu penghambat untuk kita bisa sesuatu atau kita melakukan sesuatu. Jadi belajarnya dengan takut salah atau jangan takut gagal. Coba dan coba lagi. Yang berikutnya, bertemanlah dengan orang yang mendorong kita bersemangat belajar. Cari orang yang memang benar-benar memotivasi kita untuk belajar. Yang berikutnya, buatlah tempat belajar senyaman mungkin, sejuk, kemudian bersih. Nah, sekarang kalian belajar di rumah, buatlah rumah kalian, tempat kalian belajar itu yang bersih, dibersihkan terlebih dahulu. Berikutnya, ciptakan suasana yang tenang, yang damai. Hati kita harus ikhlas ketika kita belajar, maka kita akan tenang belajar itu. Berikutnya, aturlah waktu belajar. Dari pagi sampai jadi jam 7.30 sampai dengan jam 14, kalian belajar daring oleh guru, kemudian nanti diulang lagi di luar jam pelajaran tersebut. Jadi tidak ada ya istilah libur untuk kita belajar di rumah, karena guru akan memandu kalian untuk belajar di rumah masing-masing. Berikutnya, hindari rasa malas, karena malas adalah penghambat kemajuan kita belajar. Oke, ya. Berikutnya, strategi pembelajaran efektif. Pertama, catat hal yang penting pada buku. Tanyakan hal yang belum dimengerti. Berikutnya adalah ulangi pembelajaran setiap saat untuk memahami konsep. Kalau dalam istilah kita adalah hafalkan dan hafalkan, ya. Misalkan jadi jam 8 sampai dengan jam 9 malam, ulangi pembelajaran itu. Ulangi, buka lagi video pembelajaran yang diberikan oleh guru, ya. Kemudian tuliskan rumus-rumus pada karton dan tempatkan pada tempat yang mudah kita lihat. Misalnya di kamar kita ada rumus, tuliskan. Kemudian setiap saat bisa kita baca dan kita harus mengerti itu. Kemudian kerjakan latihan secara terus-menerus. Jangan berhenti berlatih.
Salah tidak apa-apa. Yang penting kalian terus mencoba untuk berlatih soal, terutama di pembelajaran-pembelajaran yang eksak, misalkan matematika atau IPA. Berikutnya anakku sekalian, kenali cara belajarmu. Oke, ada cara belajar yang visual, yang mengandalkan kecerdasan indera penglihatan. Ada gaya belajar auditorial, kecerdasannya gaya belajarnya lebih menekankan pada pendengaran. Kemudian ada yang gaya belajar kinestetik. Orang ini lebih suka kalau belajarnya menggunakan psikomotorik, misalnya bergerak, bersentuhan, keterampilan anggota tubuh, metode praktik yang langsung disenangi oleh siswa yang demikian. Oke, dari 3 gaya belajar ini mana gaya belajar yang selama ini kalian lakukan? Berikutnya, potensi kecerdasan. Kenali potensi kecerdasan. Ada 8 yang ingin Bapak sampaikan di sini, potensi kecerdasan yang dimiliki oleh kalian. Pertama, ada kecerdasan linguistik. Silahkan dibaca. Oke. Kemudian ada kecerdasan logika atau matematis. Silahkan dibaca juga oleh kalian. Ulang-ulang video ini nanti sampai kalian benar-benar paham. Kemudian yang ketiga, ada kecerdasan intrapersonal. Ini penjelasannya. Oke, dibaca saja karena keterbatasan waktu. Kemudian ada kecerdasan interpersonal. Ini definisinya. Ulang-ulang nanti ya dibaca, atau video ini diulang-ulang sehingga kalian lebih paham. Diulang, dipaus, diulang, dipaus sehingga kalian bisa lebih memahami. Berikutnya yang kelima, kecerdasan musikal. Orang ini tentunya lebih hebat dalam bermain musik. Kemudian kecerdasan spasial, yaitu kemampuan menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai dan seterusnya, berimajinasi. Ini lebih hebat pada orang yang punya kecerdasan spasial. Kemudian yang ketujuh ada kecerdasan kinetik. Ini lebih mengandalkan pada body smart atau kecerdasan kinetik, sangat aktif orangnya, suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda dan seterusnya. Dan terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang sangat menekankan pada bermain di alam. Oke, dari 8 kecerdasan yang tadi Bapak jelaskan, manakah kecerdasan yang selama ini kalian miliki? Karena semua orang itu cerdas. Sekali lagi, semua orang ada cerdas, termasuk kalian. Kalian adalah orang-orang cerdas. Kenali kecerdasanmu. Kemudian ungkapkan atau kembangkan kecerdasan masing-masing. Jangan jangan mengembangkan kecerdasan yang memang kita tidak miliki, karena itu akan sulit. Jadi semua orang punya kecerdasannya. Kenali kecerdasan itu dan gali potensi kecerdasan itu oleh kalian masing-masing. Oke, itulah pembelajaran yang efektif. Nah, tugas kalian sebelum Bapak akhiri ini ada 4. Tuliskan gaya belajar yang kamu lakukan selama ini, karena kalian sudah pernah di SD, ya tuliskan. Apakah gaya belajar yang kamu lakukan selama ini sudah tepat dilakukan? Ya, tadi kan ada gaya belajar ada 3 nih ya. Kemudian tuliskan jenis kecerdasan yang kamu miliki selama ini. Rasakan dulu, pikirkan dulu. Saya punya kecerdasan. Kecerdasan apa ya yang cocok? Ulang-ulang penjelasannya yang tadi 8 kecerdasan. Kemudian, apakah potensi kecerdasanmu sudah dikembangkan? Oke, tugas itu silakan ditulis pada buku, kemudian kirim ke panitia PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.